Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin konten saya agak sedikit berbeda dari yang lainnya ya, tapi ini pasti bermanfaat buat teman-teman semua, jangan di-skip dulu karena ini penting banget. Sekarang ini banyak modus penipuan teman-teman ya, terutama di kendaraan banyak, yang menawarkan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran ya, itu. Nah, salah satu contohnya ini nih, karena, apa, saya tahu ini ya, karena saya kan di bidang jual beli mobil bekas juga ya, sehingga banyak keluhan dari para, apa namanya, pelanggan saya ya. Akhirnya dia yang banyak ketipu, yang ditransfer duluan ataupun ada yang transaksi segitiga. Nah, transaksi segitiga itu, biasanya, dari si pihak buyer dan seller itu, dia itu sama-sama menjadi korban penipuan. Nah, kalau ini lain cerita ya, kalau ini dia, apa, minta transfer duluan ya. Nah, kita lihat nih, ini nih, di deskripsinya ya. Nah, ini kan. Nah, surat ya. Nah, Toyota Vios tipe G katanya kan 2008, surat STNK, pajak, BPKB, pokoknya panjang ya, mesin sehat rawat. Nah, itu harga 57 juta gitu kan. Nah, oke lah saya, apa namanya, iseng-iseng saja, nggak dibalas gitu kan. Akhirnya saya chat lah, gitu kan. Nah, ini sebenarnya nggak pernah saya, apa namanya, respon ya, nggak pernah saya penasaran dengan hal-hal seperti ini ya. Cuman saya ini ngasih edukasi buat teman-teman semua, jangan sampai tergiur itu intinya ya. Jangan sampai tergiur dengan harga-harga yang murah ya, itu. Nah, oke lah ada yang harga murah mungkin bisa saja harga murah, tapi kan pajaknya mungkin mati lama, atau pajak hidup tapi kondisi mobilnya banyak PR. Nah, kalau ini lain cerita, dia bilangnya mobil siap pakai, pajak hidup, itu harga segitu di bawah pasaran, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin banget teman-teman ya. Nah itu. Oke. Nah, tanpa panjang lebar lagi, nah itu kan. Nah, saya kan iseng-iseng lah, iseng-iseng tanya karena, seperti yang saya bilang tujuannya saya ngehubungin dia itu karena untuk edukasi teman-teman ya, itu. Karena saya udah tahu hal-hal seperti ini ya, sering lah saya ngalamin ya, itu. Saya sering ngalamin hal-hal seperti ini ya, teman-teman ya. Makanya di sini saya edukasi saya buat teman-teman, akhirnya saya berinisiatif untuk, pura-pura menjadi buyer ya. Nah, "Foto lengkapnya Bos, kirim," kata saya tuh kan. Nah itu kan. Nah akhirnya dia bener, ngirim foto gitu kan. Ini si foto itu nggak tahu dia nyuri dari Google ataupun mungkin dari marketplace yang lain. Nah, yang jelas mobil itu bukan punya dia ya. Nah, oh ya teman-teman coba lihat. Nah, pokoknya kalau ada kendaraan yang murah ya, yang penawaran dengan harga yang murah jauh di bawah harga pasaran. Nah, ini inisialnya tuh ini nih. Rata-rata ini nih, oknum dokter ini ya. Dia mengatasnamakan Dokter Tio Anggoro ya. Itu, kalau untuk foto profilnya udah pasti bukan dia yang asli ya. Itu teman-teman ya. Nah, jadi yang perlu saya jelaskan gini teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama perlu teman-teman, waspadai ataupun perlu teman-teman kenali ya modus-modus penipuan itu. Yang pertama nih ya, dia kan seorang dokter ya. Logikanya dia seorang dokter, ya pastinya dia sibuk dong. Nah, kita jawab apa, kita tanyanya satu kata, 2 kata, dia jawabannya lihat. Mana mungkin dia seorang dokter dengan penuh kesibukan, pas respon gitu kan, sampai-sampai sedetail itu terus gitu kan, apa namanya, jawabannya itu kan, itu. Nggak mungkin kan, itu. Dengan harga mobil yang tidak seberapa dia rela ibaratnya kan, eee, apa namanya, balas chatting-an untuk meyakinkan gitu kan, untuk meyakinkan pembelinya ya, calon korbannya itu. Itu ya, yang pertama poin itu. Jadi, kadang kita tanya satu kata, 2 kata, dia jawabnya sangat meyakinkan gitu kan. Nah, kalau penjual-penjual biasa itu nggak sampai kayak gini ya, ya biasa aja gitu kan, kalau dia penjual asli gitu ya. Nah, itu. Nah, bisa teman-teman baca aja ya atau di-screenshot ya, biar saya cepat aja nih untuk memperjelasnya. Nah, intinya dia itu pura-puranya si mobil ini tuh bekas dinas dia gitu kan, dulu di Bandung sekarang pindah lagi ke Aceh gitu kan. Nah, ujung-ujungnya dia itu pasti ngasih, untuk meyakinkan itu ngasih ID card dia ya, mulai dari identitas, terus, ID card,
gelar dokter dia gitu kan, tugasnya di mana, dia pasti ngasih ya untuk meyakinkan dia. Sampai-sampai videonya aja dia kirimin gitu kan. Nah terus ini, kalau misalnya serius bisa datang ke alamat saya Mas. Nah jika tidak sempat datang insya Allah, dah pakai kata insya Allah lagi ya, udah mau nipu pakai kata insya Allah. Waduh parah nih ya. Insya Allah mobil saya bisa bantu kirim sampai alamat Mas dengan harga 55 juta ya. Terima sampai alamat gitu kan. Tuh, terus aja kan jawabannya itu dia panjang terus kan. Nah, bingung juga untuk pengambilan unitnya kata saya itu ya. Nah, misalnya serius insya Allah pengiriman saya bisa bantu sampai alamat. Nah, syaratnya gimana? Tuh kan. Saya tanyain syarat terus aja. Dia itu benar-benar untuk meyakinkan kan. Itu. Udah pasti dia tuh minta DP 20-30%. Nah, dia perjanjiannya ya gitu. Apabila Mas minat serius kendaraan dengan kendaraannya bisa saya kirim untuk pembayaran Mas gitu kan. Mas bisa transfer dulu 3 juta sebagai bentuk keseriusan Anda, lalu saya kirim kargo. Nah, setelah kendaraan sudah saya kirim, bukti pengirimannya sudah ada dan saya fotoin ke Mas, lalu Mas cukup bayar 30% saja dari harga tuh kan. Tapi jika kendaraan sudah sampai dan sesuai perjanjian, silahkan langsung lunasin juga ya sisanya katanya. Biar sama-sama enak dan saya kirim dan bisa saling tukar foto identitas seperti KTP atau SIM dan lain-lain. Insya Allah Mas transaksi kita aman dan lancar asal niat kita sama-sama baik, amin. Nah ini dia kan sama-sama baik, dia yang udah nggak baik gitu ya. Nah itu dia ngirimin identitas untuk meyakinkan kita. Nah terus itu tuh kan dia balasnya itu panjang lebar gitu kan. Mana mungkin kata saya juga seorang dokter dengan kesibukan dia ngirimin hal-hal sepele seperti ini ya, dengan harga mobil tidak seberapa. Kemudian dia juga bukan profesinya dijual beli mobil ya, biasanya kalau orang-orang sibuk itu slow respon gitu kan. Kalau ini wah gercep banget gitu ya teman-teman ya. Nah oke, kita bahas untuk selanjutnya nih. Itu foto identitas saya. Kalau Mas udah setuju dengan metode di atas, silahkan difotoin identitasnya biar sama-sama yakin. Insya Allah transaksi kita akan berjalan dengan lancar, amin. Saran saya, jangan ya teman-teman, jangan kirimin foto identitas teman-teman ya, baik itu KTP ataupun SIM, jangan dikirimin, takutnya disalahgunakan. Nah itu kan, akhirnya kan saya udah geram juga kan, udah kesal juga, akhirnya saya bilang gini, maaf saya sudah bosan lihat identitas ini, modusnya udah basi kata saya tuh kan, tuh. Akhirnya gitu ya teman-teman. Nah jadi, kesimpulannya itulah teman-teman ya, saya di sini hanya edukasi saja, mungkin konten saya agak berbeda dengan yang lain, gitu ya, berbeda dari konten-konten berikutnya, tapi ini sangat penting perlu saya sampaikan di channel saya ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk bantu share ya ke teman-teman ke sosial media teman-teman, biar teman-teman semua ataupun saudara ya bisa terhindar dari modus penipuan seperti ini. Itu ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat buat semuanya. Itu aja. Jangan lupa subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.